Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, yang saya hormati para alumni dan juga para jamaah pengajian alumni. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai kitab Safinatun Najah di sini, marilah kita awali pembahasan kitab di sini dengan mengirimkan Fatihah untuk Kiai Musannif dan juga para masyayikh kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sempat membahas tentang Bismillah, muqaddimah sampai faslun arkanul Islam. Jadi musonif dina ngarangna ieu kitab eta dikawitan ku jumlah basmalah. Anu umpama cek ahli bade mah eta kaasup kana bade idmah. Ngaran bade idmah teh nyaeta ngadatangan hiji omongan anu dimaksudkeun pikeun hiji tujuan. Kiai Musannif di sini menggunakan lafaz basmalah. Salah satu tujuannya adalah untuk dipermudah dalam mengarang kitab. Tapi dari satu tujuan itu kemudian mendatangkan dampak yang lain, yaitu barokah dari keberkahan kitab ini bisa dirasakan, manfaat dari kitab ini bisa dirasakan sampai di zaman sekarang ini. Lalu kemudian pembahasan hamdalah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hamdalah itu terbagi menjadi 4. Serius amat. Upi. Aduh, ada. Jadi kembali mengingatkan lagi, yang namanya hamdalah itu terbagi menjadi 4. Ada pujian, yang pertama itu pujian dari Khalik kepada Khalik, artinya kepada dirinya sendiri. Dari Khalik kepada makhluk, dari makhluk kepada Khalik, dan juga dari makhluk kepada makhluk. Contohnya yang pertama yaitu pujian dari Khalik kepada dirinya sendiri, sebagaimana sering kita dengar di dalam Al-Quran. Allah banyak memuji dirinya sendiri. Yang kedua yaitu pujian dari Khalik kepada makhluk, sebagaimana contohnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala di beberapa kesempatan memuji kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pujian yang ketiga yaitu dari makhluk kepada Khalik, sebagaimana kita memuji kepada Gusti Allah. Dan yang keempat yaitu adalah makhluk kepada makhluk. Maka dari sini semuanya dikumpulkan kepada lafaz
hamdalah artinya tiada pujian melainkan itu milik Allah. Semua pujian-pujian yang tadi disebutkan pada hakikatnya itu adalah milik Allah. Jadi apabila suatu ketika kita dipuji, maka ucapkanlah alhamdulillah, karena sejatinya pujian itu ditujukan kepada Gusti Allah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ada beberapa hal yang mungkin belakangan ini baru saya sadari. Belakangan ini saya juga bertanya-tanya. Contohnya ada nih tahu kalau yang namanya makhluk hidup pasti bernapas. Ada nih tahu kalau ada nih bisa bernapas. Tapi sejak kapan ada nih tahu? Sejak kapan ada nih sadar kalau ada nih itu bernapas? Kita tahu ada beberapa hal yang mungkin kita tahu. Kalau penjelasan lebih dalamnya lagi berarti contohnya kita tahu kalau Tuhan kita ini Allah. Tapi kapan kita sadar kalau Tuhan kita ini Allah? Kita tahu kalau kita ini sedang sholat. Tapi apakah ketika kita melaksanakan sholat itu kita dalam keadaan sadar? Belum tentu. Maka dari itu ada beberapa kiai-kiai yang saya dengar ceramahnya itu, contohnya seperti ini. Ada seseorang punya tempat sewa motor. Ada orang punya tempat sewa motor. Suatu ketika anggaplah Abule punya tempat sewa motor. Kemudian Galbi minjem motor ke Abule. Tarifnya sehari berapa kira-kira? 15.000 lah. Sudah suatu hari dipinjam, terus Galbi balikin motornya, terus Galbi ngomong ke Abule, bayar dong 15.000. Galbi yang minjem, tapi Abule yang suruh bayar. Kira-kira sosok Galbi di sini sopan atau tidak? Tahu adab atau tidak? Tidak. Ya anggap aja begitulah. Sama seperti kita kepada Gusti Allah. Yang memberikan kita kekuatan hidup siapa? Allah. Yang memberikan kita energi untuk melaksanakan sholat siapa? Allah yang memberi kita energi, Allah yang memberi kita kekuatan. Tapi ketika kita sudah melakukan perintahnya, kita malah Allah mana dong pahalanya? Kira-kira sopan enggak? Enggak. Jadi mulai sekarang ini anggaplah, marilah kita sadari bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita. Bedakan antara mengetahui dengan menyadari. Tapi terkadang orang-orang juga lupa. Kalau bisa kita tuh beribadah tanpa syarat. Kita beribadah kepada Gusti Allah tanpa syarat. Malah hal ini diabadikan di dalam salah satu karyanya Ahmad Dhani yang berjudul Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada,
masihkah kau bersujud kepadanya? Jadi hal yang perlu direnungi adalah apakah selama ini kita beribadah hanya karena ingin mendapatkan surganya, atau kita takut karena siksanya. Jadi itulah beberapa hal yang perlu kita sadari. Terus pohon maksudnya menyembah kepada Gusti Allah tanpa syarat gimana? Kadang kita beribadah sama Gusti Allah atau kita berzikir kepada Gusti Allah, tujuan kita itu salah satunya zikirnya itu biar supaya hati tenang, atau salah satu tujuan zikirnya itu biar rezekinya lancar. Mungkin selama ini kita itu melihat atau mengenal Gusti Allah itu dari sisi baiknya. Allah itu yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, Allah yang maha indah, Allah yang maha mengampuni, Allah yang maha memberikan kita rezeki. Tapi di satu sisi lain kita juga kurang menyadari bahwasanya Allah yang kita sembah, Allah yang kita harapkan rahmatnya, Allah yang kita harapkan doa kita dikabulkan olehnya, kita tidak menyadari bahwa Allah jugalah yang membuat kita susah. Yang kita sembah itu juga Allah yang maha menyusahkan, Allah yang maha menghinakan, Allah yang maha menyempitkan, Allah yang maha melaknat. Jadi memang ada sebagian orang yang ketika melihat Allah dari sisi baiknya saja, itu merasa sangat mengenalnya. Akan tetapi ketika dihadapkan dengan sisi yang lain, dia belum siap untuk menerima. Seperti ada salah satu cerita Kiai Jack. Jadi Kiai Jack di sini salah satu kiai tapi penampilannya kayak orang geng motor. Suatu ketika ada salah satu temannya itu pengen ikut Kiai Jack untuk berdakwah. Jadi Kiai Jack di sini kalau dakwah itu di diskotik, kolong jembatan, geng-geng motor. Ini suatu ketika temannya itu pengen ikut. Jack, saya pengen ikut dong. Tapi kata Kiai Jack, silahkan, asal rajin-rajin istighfar. Kenapa emangnya harus rajin-rajin istighfar? Karena ketika saya mengajak kamu untuk melihat orang-orang yang agak terbelakang seperti itu, kita akan mengenal Allah dari sisi yang berbeda. Oke lah, ketika kita melihat santri, oh Allah itu maha memuliakan, oh Allah itu maha indah. Tapi ketika kita melihat orang-orang yang dihinakan, kita juga harus menyadari bahwasanya Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha menghinakan, Allah yang maha menjelekkan, Allah yang maha menyiksa. Maka dari itu kemarin-kemarin saya nanya sama teman-teman, apakah Allah itu maha pengampun? Kira-kira Allah maha pengampun atau tidak? Allah maha pengampun, tapi Allah bukan pelupa. Kadang yang kita tidak sadari ya seperti itu. Allah maha pengampun memang, tapi Allah bukan pelupa. Menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam itu ada 5.
Atau mungkin salah satu keajaiban dari lafaz basmalah di sini sendiri yaitu lafaz basmalah terdiri dari 5 huruf. Maksudnya lafaz basmalah terdiri dari 5 huruf di situ, ternyata kalau kita menggunakan ilmu-ilmu yang lain, banyak sekali hikmah yang bisa didapatkan dari basmalah atau keajaiban di balik lafaz basmalah. Salah satu contohnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 5 kalimat. Basmalah di sini terdiri dari 5 kalimat. Ada kalimat huruf yaitu ba. Ada kalimat huruf yaitu ada kalimat isim yaitu ismun. Ada kalimat isim lagi yaitu lafaz Allah. Sisanya juga kalimat isim yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hukum yang ada di dalam ilmu fikih itu juga ada 5. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum makruh, ada lagi hukum mubah dan juga haram. Sekarang saya tanya, definisi dari wajib itu apa? Definisi dari wajib adalah mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ini dikit-dikit belajar usul fikih. Jadi yang dimaksud dengan wajib itu adalah sesuatu yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan siksa. Tapi di sini sebenarnya ada kata yang kurang. Maksudnya apa ada kata yang kurang? Bedakan dengan akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Mu'tazilah. Kalau akidah Ahlus Sunnah, kalau akidah Mu'tazilah, mereka itu berpendapat Allah itu wajib untuk memasukkan surga orang yang berbuat baik. Itu akidah Mu'tazilah. Allah wajib memasukkan neraka orang yang berbuat maksiat. Itu akidah Mu'tazilah. Tapi kalau akidah Ahlus Sunnah gimana? Ada penambahan kata di dalam definisi dari wajib tersebut. Jadi sesuatu yang apabila dilakukan berpotensi untuk mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan berpotensi untuk mendapatkan siksa. Di dalam kitab Waraqatnya sendiri dijelaskan maksudnya mendapatkan siksa itu apabila salah seorang dari semisal ada orang-orang kumpulan orang yang bermaksiat, terus Allah itu hanya menghukum salah satu di antara orang-orang yang bermaksiat tersebut, maka kata dari definisi wajib tersebut itu sudah mencukupi. Tapi yang perlu digarisbawahinya di sini yaitu lafaz berpotensinya. Itu definisi dari wajib. Kalau definisi haram, definisi haram itu ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarki. Sesuatu yang apabila dilakukan mendapatkan siksa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu definisi dari haram, atau kalau bahasa usul fikihnya itu mahzur. Tapi ada kata yang kurang, yaitu kalau di syarahnya itu ditambahkan imtithalan. Seseorang dari meninggalkan perbuatan haramnya itu baru bisa dihitung mendapatkan pahala apabila dilakukannya itu karena imtithalan, yaitu taat. Contoh sekarang saya tanya, kenapa di kumpulan ini kita tidak minum khamar saja? Mungkin ada sebagian yang mengatakan, oh kalau khamar itu nanti bikin mabok.
nanti sakit. Ada lagi kalau semisal saya tanya kenapa kamu tidak makan babi, dia menjawabnya saya nggak makan babi karena babi itu makanan hewannya jorok. Nah, kalau memang alasannya seperti itu bukan imtisalan. Yang dimaksud imtisalan di sini yaitu taat. Kenapa nggak minum? Saya taat. Kenapa nggak makan ini? Karena saya taat. Dan yang perlu digarisbawahi adalah ketika orang melakukannya itu harus ada peluang. Seperti contoh, agama sendiri itu menganjurkan kita untuk memiliki sifat malu. Berarti kalau semisal saya itu sifatnya malu-maluin, kemudian saya itu memiliki sifat pemalu, maka sifat pemalunya ini dapat pahala, dapat ganjaran. Tapi kalau semisal orangnya itu sudah pemalu dari lahir, apakah mendapatkan pahala? Kan belum. Artinya harus ada potensi, harus ada peluang. Maka dari itu ada istilah-istilah yang populer di zaman milenial ini, ada jomblo fisabilillah. Kita lihat dulu jomblonya di sini maksudnya apa? Kalau ditanya semisal jomblonya kenapa? Karena saya takut berzina, karena takut tanggung jawabnya besar. Jomblo bisa bilang karena terlaku. Nah itu. Jadi seseorang yang meninggalkan perbuatan maksiat itu bisa dihukumi mendapatkan pahala kalau memang orang tersebut berpeluang untuk bisa melakukannya. Contohnya karena saya punya duit, saya jalan-jalan ke Parung, tapi karena saya itu taat, akhirnya saya tidak pergi ke tempat prostitusi. Padahal saya berpeluang. Berarti menghindarinya saya dari tempat prostitusi itu mendapatkan nilai positif. Ini permasalahannya ada orang jomblo. Kalau jomblonya itu karena berpotensi melakukan zina, ada peluang untuk melakukan zina, tapi dia memilih untuk tidak melakukan zina, itu jomblonya yang mendapatkan ganjaran. Tapi kalau jomblonya ini karena jelek, itu kan berarti tidak ada peluang untuk melakukan zina. Berarti jomblonya orang jelek itu tidak dapat pahala. Hirup deh. Jomblo permanen. Namanya itu besar kemaluan. Kan malu. Memakai ke rasa baru. Rasa malu. Kemaluan. Besar kemaluan. Jadi harus besar kemaluan. Iya. Rasa malu. Terus ada Amin. Tapi ya Selanjutnya juga penjelasan mengenai rukun-rukun Islam. Ini pembahasannya sedikit saja. Salah satu rukun Islam yaitu adalah sholat. Sebagaimana kita tahu, sholat itu memang amal yang paling utama. Kalau semisal ditanya amal perbuatan anggota zahir yang paling utama, yaitu adalah sholat. Amalan yang paling utama. Tapi ada juga kalau semisal pertanyaan amal paling utama untuk anggota batin itu apa? Yaitu iman. Keimanan menjadi amal yang paling utama untuk anggota yang batin, yaitu hati. Yang mana permasalahan hati ini sudah pernah disampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan.
Mohon maaf rada sesat dikit yang nggak apa-apa, namanya juga ngaji liar. Namanya juga ngaji liar. Ngaji mah harus liar. Kalau kata Syekh Yazid Al-Bustami itu al-ajzu bil idroki al-idrok, kelemahan untuk menemukan sesuatu itu disebut juga menemukan. Nah, makanya liar. Udah gitu aja. Untuk menyudahi keliaran ini, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.